Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurotin Ayuni Lavavina. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi PKMI. Di sini saya mau menjelaskan tentang teks ulasan. Oke, teks ulasan dibagi menjadi 4: pengertian, struktur, ciri-ciri, dan unsur. Kita mulai dari pengertian. Sebagai insan akademik, Anda tentu harus membaca karya-karya ilmiah, antara lain buku. Pada saat Anda membaca buku, Anda harus mencernanya dengan seksama agar Anda dapat memahami isinya. Di pihak lain, Anda perlu mengomunikasikan pemahaman Anda itu dalam berbagai bentuk untuk keperluan presentasi atau menulis, seperti proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir, atau skripsi. Teks ulasan juga disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut sebagai artikel ulasan. Sesungguhnya, ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat karya-karya lain seperti artikel karya sastra, contohnya cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni, contohnya musik, tari, kriya, lukis, pertunjukan, dan film. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritikan terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Kita lanjut ke struktur. Struktur dibagi menjadi 5: identitas, orientasi, tafsiran, evaluasi, rangkuman. Identitas atau opsional. Ulasan buku lazimnya diawali dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang diulas. Meskipun mengandung informasi yang penting, sesungguhnya identitas bersifat opsional pada struktur teks. Terlihat bahwa bagian awal teks ulasan berisi informasi penting tentang buku, judul, penulis, penerbit, tahun penerbitan, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampul buku. Semua informasi itu merupakan fakta-fakta penting mengenai identitas buku yang diulas. Identitas pada ulasan buku berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang wujud fisik buku itu beserta ciri-cirinya. Perlu Anda perhatikan bahwa informasi mengenai identitas bersifat faktual, artinya segala sesuatu yang disebutkan pada bagian ini merupakan fakta tentang identitas buku. Setiap buku memiliki identitas yang dapat dilihat pada sampul luar, halaman sampul dalam, dan halaman hak cipta. Kita lanjut ke orientasi. Bagian teks ulasan yang menyatakan gambaran pada umum atau khusus mengenai buku yang hendak diulas kembali. Adapun bagian ini meliputi tahapan orientasi identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Tahapan ini berfungsi untuk 1. Menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas, dalam hal jenis dan aliran ilmu yang disajikan, siapa penulisnya atau dalam hal jati dirinya, dan siapa pembaca yang dituju atau dalam hal segmentasinya. 2. Memposisikan buku yang diulas, dan 3. Menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Terus, genre mikro yang digunakan untuk merealisasikan tahapan orientasi adalah deskripsi dan eksposisi. Tahapan orientasi teks ulasan terdiri atas 2 paragraf. Pada paragraf pertama, pengulas memaparkan 2 hal, yaitu deskripsi tentang seseorang, nama penulis buku yang diulas, dan latar belakang kehidupannya, antara lain pendidikan, asal, pekerjaan, dan seterusnya. Adapun paragraf kedua, pengulas mendeskripsikan isi buku secara umum dan mengemukakan pendapat pribadi pengulas terhadap buku tersebut. Pengajuan pendapat seperti ini memenuhi ciri eksposisi. Terus, pokok tertentu yang disampaikan pada tahapan orientasi ditegaskan kembali pada tahap rangkuman evaluasi. Oleh sebab itu, dapat dimengerti apabila genre mikro yang digunakan pada kedua tahapan itu sama. Tafsiran ini memuat 1. Penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. 2. Isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh sang pengulas terhadap buku itu. Dan 3. Perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis.
Memang betul bahwa isi buku itu dapat disampaikan dalam bentuk ringkasan, tetapi ringkasan hanya merupakan bagian kecil dari ulasan buku seluruhnya, dan hanya terletak di tahapan tafsiran ini. Ringkasan disebut dengan memahami materi itu dan mengungkapkannya dalam bahasa sendiri dengan lebih pendek. Sangat sering untuk tujuan penulisan artikel ilmiah, skripsi, tesis, atau disertai penulisan meringkas satu buku menjadi beberapa kalimat. Ringkasan tersebut harus menggambarkan keseluruhan isi buku yang diulas. Oleh sebab itu, membuat ulasan harus memiliki keterampilan membaca kritis, mencerna, dan mengungkapkan kembali materi yang dibaca itu tanpa mengubah isinya. Itu ada evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan, karena pada tahapan inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian, analisis objektif dan kritis atas buku yang materi yang diulas. Aspek-aspek yang dinilai meliputi 1. Kedalaman isi buku yang diulas itu. 2. Tata organisasi gagasan yang tergambar pada bab pada penataan bab. 3. Gaya penulisan yang terungkap pada kualitas bahasa yang digunakan, serta yang keempat, keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan buku yang diulas. Tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Pada bagian pertama tahap ini, penulis teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas berdasarkan tahapan orientasi, tahapan isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Contoh, berharap buku ini mampu menggugah minat pemuda untuk tetap belajar dalam keadaan apapun. Ciri teks ulasan secara umum yaitu memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya. Pendapat tersebut berdasarkan fakta yang diinterpretasikan dari kalangan tersebut. Untuk teks ulasan buku atau novel atau karya tulis lainnya sering juga disebut sebagai dengan resensi. Ciri-ciri kebahasaan yang ada di dalam teks ulasan antara lain: teks ulasan buku berisi penonjolan terhadap unsur-unsur karya tulis lainnya yang hendak diulas, menggunakan ungkapan perbandingan, menggunakan kata kerja material dan kata relasional. Bagian-bagian atau unsur-unsur teks ulasan atau resensi buku meliputi 1. Identitas buku berisi judul, nama pengarang, nama penerbit, tempat dan tahun terbit, cetakan, serta terbaru buku. 2. Macam atau jenis buku. Yang ketiga, keunggulan buku. Yang keempat, nilai buku. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.